Gimana, Cung? Aman? Aman, Ki. Lu kenapa sih pada repot kayak gini? Biasa aja kali. Gue mau pulang kek, mau pergi kek. Udah gue sendirian aja. Gak usah pakai dikawal lagi. Bos. Ini buat kebaikan lu. Kalau seandainya Bang Coki gak bakal berani macam-macam sama gue. Dia juga gak bakal berani maksa-maksa gue. Kenapa sih pada takut? Kopi manis pakai gula. Matona manis. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hah? Nais, saya pikir pulangnya bareng sama Mas Apoy juga. Iya Mbak Yanti, tadi Bang Apoy teh ketemu temennya di jalan, jadi ngobrol dulu. Coba itu. Iis. Baru pulang udah mainin HP aja lu. Masuk dulu orang mah Is. Mandi, ganti baju. Lu masih bawa virus itu. Masih diikutin setan. HP dimainin. Iya, Mak. Karena bawa setan sampai lupa sama suami, Mak. Coba itu. Nggak usah ngadu, Kang. Punten, Mak, Iis mau balas. Jangan dibales, dimaafin aja. Maksud Iis teh gini, Bule. Iis mau balas WA yang tadi dikirim sama temen Iis. Kasian nungguin. Oh, maksudnya itu. Bilang dong. Kalau gitu sekalian saya mau minta lontong. Maksudnya saya mau minta tolong. Nanti kalau misalnya ada pelanggan lama saya yang kirim pesan nyasar di nomor lama saya itu, tolong sekalian dijawab ya Bu Iis. Iya, Bule. Tadi ada tuh pas di pasar. Apa ya? Iyo, Bule. Kalau jadi katanya besok pagi mau jahit baju. Alhamdulillah. Ternyata ada hikmahnya juga menghibahkan nomor lama yang sudah hampir hangus pada Bu Iis. Mungkin inilah yang dinamakan dengan rezeki istri soleh. Cocok. Bi, soleha. Maksud lu cocok apaan? Cocok kalau Bu Iis tak jadiin sebagai admin sales dari Wiwi Taylor. Ye, mau pemau? Nggak usah jawab, saya udah tahu jawabannya. Ayo pasti jelas mau. Mosok nggak mau kan mumpung sedang dirumahkan sama Pak Endang. Jadi di rumah sambil ya mengerjakan sesuatu yang bisa menghasilkan uang, apa salahnya? Cocok kok cocok? Tak eta, cocok pisan. Iis mau. Biar nggak bosan Iis di rumah. Bule. Apa tuh? Oh, masalah gaji. Kalau masalah gaji gampang Bu Iis, kita nanti sistemnya bagi hasil. Jadi kalau tidak ada hasil yang bisa dibagi, kita nanti bagi keluh kesah atau bagi unek-unek. Bule, Apa meneh? Yanti nggak setuju. Kenapa kamu tidak setuju? Kasian Mang Endang. Lebih kasihan lagi kalau Bu Iis masih berhubungan sama Kang Badra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ustadz mau ngapain? Ustadz lagi cek kios. Oh, jadi Bang Ustadz yang mau ngisi lapak di sini? Betul. Tapi kayak kurang cocok buat jasa konsultasi. Jasa konsultasi? Memangnya Bang Ustadz mau jualan apaan? Bang Ustadz mau jualan jasa penyelesaian hidup. Emang bisa Bang Ustadz? Bisa dong. Kan gua Ustadz kondam yang diberikan karomah. Ilmunya tinggi. Bayarnya mahal nggak? Murah. Harga bisa bersaing. Bisa disesuaikan dengan kantong pelanggan. Oh, saya bisa daftar konsultasi? Cakep. Bisa. Kayaknya Mas Toto mau konsultasi tentang jodoh. Kok Ustadz tahu? Kan dibilangin, gue ini Ustadz kondang yang ilmunya tinggi. Ini tentang jodoh yang bertepuk sebelah tangan. Ustadz tahu lagi? Tahu. Duduk. Buruan daftar. Mas Toto jadi pelanggan pertama gue pasar kencing. Iya Bang Ustadz. Bagus nih. Ustadz rekamnya biar viral. Bang Ustadz, jangan direkam. Ini kan urusan pribadi. Oh iya. Privasi. Iya, privasi. Ya udah, kalau gitu nggak jadi gue rekam.
Silakan. Mau konsultasi apa? Maaf Bang Ustadz. Gimana caranya supaya perempuan yang saya taksir, dia bisa membalasnya ke saya. Dibalas taksir lagi Bang Ustadz. Udah ditutup kiosnya. Ismet pasti udah pulang. Aduh. Pantesan gak ada telepon, orang teleponnya mati. Kalau Ayang Ismet ngambek gimana ya? Ya udah sih Bu Ani pulang aja sekarang ke kontrakan. Iya, tapi ntar kalau Ismet mikirnya macem-macem gimana? Jelasin aja Bu Ani, abis nganterin gue beli gamis. Iya juga ya. Tadi juga salah sih. Nggak minta izin dulu sama Ismet. Maksud lo? Emang harus izin? Gak percaya amat Bang Ismet. Ih, gimana sih? Emang harusnya izin. Baru tahu ya? Kewajiban buat seorang istri tuh izin sama suami mau kemanapun pergi. Masa nggak tahu? Oh gitu. Ketahuan ya, dulu nggak pernah izin sama suaminya. Mantan. Oh gitu. Iya begitu. Fungsinya buat menghindari salah paham dalam rumah tangga gitu. Ya udah, yuk gue anterin sampai kontrakan. Ntar gue yang jelasin sama Bang Ismet. Yuk. Lu mesti hati-hati nih. Bisa jadi Coki masih dendam sama anak gue yang lari dari dia. Termasuk lu. Iya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, tadi gua dengar anak gua Coki nyopet dompetnya Bang Apoy. Innalillahi. Poni. Iya nih. Waduh, bu anak. Bener-bener. Lu tahu siapa Poni? Poni sekarang jadi orang kepercayaannya Coki Bang. Padahal dulu dia itu baru pertama kali masuk markas, nyopet aja gua ngajarin. Berarti Poni yang kita pegang. Maksud lo Bang? Kita awasin Poni. Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bos. Ready to go home? Ayo. Adinda Rosa. Move ke belakang. Bos Ovi. Aduh. Sorry. Gue duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Ovi. Salam. Ngapain sih? Lu biarin aja. Ye, biarin. Elunya sih nggak gercep. Sat. Punten, Rosa teh lancang. Kirain Rosa teh, tadi kita mau dianterin sama Bang Opi. Kok kita sih Adinda? Tugas Kakanda Acung adalah mengantarkan Adinda Rosa pulang. Nah, seharusnya Bos Rere diantarkan sama Bang Ovi. Oh iya. Yaudah yuk. Assalamualaikum, Re. Waalaikumsalam. Sekarang bingung kan lo? Makanya lo gercep. Berisik lu. Bingung kan lo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau ngomong tentang rumah tangga, itu nggak akan ada habis-habisnya. Seberapa kali pun kita bertanya, kita curhat tentang rumah tangga, apa yang kita alamin, pasti selalu masalahnya berbeda-beda. Karena saking luar biasanya rumah tangga,
maka dikatakan rumah tangga adalah ibadah paling panjang. Kalau dikatakan ibadah paling panjang, maka ujiannya juga panjang, alias nggak berhenti-berhenti. Makanya sekuat mungkin kita mencoba untuk mengharmoniskan hubungan suami dan istri. Sekuat mungkin untuk saling memahami perbedaan, untuk saling percaya. Ini ada satu tips. Biasanya istri tuh yang suka ngambek, suka marah. Jika istri marah, saat itu istri pergi meninggalkan kita begitu saja, berbalik badan, tidak mau mendengarkan kita. Pergi dia. Apa yang harus kita lakukan? Kejar. Sebagai seorang suami harus ngejar istrinya ketika istri kita pergi. Karena dengan kita sebagai suami mengejar istri, itu bukti bahwasanya kita sangat mencintai sang istri. Kemudian jika istri berkata, untuk apa kamu ngejar aku? Sudah pergi, tinggalkan aku. Aku sudah tidak peduli lagi sama kamu. Jangan dipercaya. Sejatinya itu hanya ucapan di bibir sang istri, bukan dari hatinya. Justru saat itu sang istri tengah butuh-butuhnya suami. Itulah cara sang istri untuk menarik perhatian suami. Maka kita sebagai suami harus sepeka-pekanya. Karena buat istri akan jauh lebih melegakan hati ketika harus menangis di pundak suami daripada menangis di atas meja. Insya Allah kita bisa buat rumah tangga seharmonis itu. Punten Bang Apoy, bagaimana caranya biar bisa begitu? Saling percaya. Tah, eta, bener pisan Bang Apoy. Itu yang sulit buat Kang Endang. Mama juga sulit percaya sama Papa. Kang, Iis mah udah percaya sama Akang. Percaya kalau Akang teh setia. Percaya kalau Akang teh cinta sama Iis. Tapi Akang yang gak percaya sama Iis, cemburuan terus. Bang Apoy, punten, gimana caranya supaya kita membangun rasa percaya? Harus husnuzon. Harus berpikiran positif sama suami. Begitupun suami sama istri. Sesungguhnya kebohongan, pengkhianatan tidak akan pernah bisa melukai hati kita. Kecuali keluar dari mulut dan sikap seseorang yang kita percaya. Untuk masalah orang ketiga, camkan baik-baik. Tamu tidak akan pernah bisa masuk ke dalam rumah kecuali sang tuan rumah membukakan pintu. Prinsipnya tetap percaya sama pasangan kita. Toh ada Allah. Apa kata Allah dalam sebuah hadis qudsi? Wa ana 'inda dzanni 'abdi bi. Dan aku tergantung dengan prasangka hambaku. Untuk para suami, percayakan saja. Istri kita adalah orang yang paling setia dan akan menemani kita sampai kita mati. Amin, sampai surga. Begitupun untuk para istri. Percayakan juga kita sebagai suami. Bahwasanya kita sebagai suami juga mengemban amanah. Bahwasanya ada orang yang harus kita jaga, kita sayangi. Bukan malah kita lukai. Tuh Kang, dengerin. Akang teh harus husnujon sama istri, sama Iis. Iya, Mama, iya. Semangat, Mang Endang. Insya Allah pasti bisa. Insya Allah, Mbak Yanti. Punten Mbak Yanti, saya teh minta maaf bisa. Mbak Yanti teh nggak pernah cemburu sama Bang Apoy. Kan di pasar, Bang Apoy kan berhubungan banyak sama perempuan-perempuan. Banyak yang cantik, muda, dan nenek-nenek. Ditambah jahe lagi Mbak Yanti. Jahe apaan Dang? Iya itu Poy, jahe itu nggak ada heran. Maaf Mbak Yanti. Lagi ikutan aja lu. Lah, kok lu ngomelin calon masa depan gue? Fokus ke gue lah. Galak banget. Waalaikumsalam.
Gimana, Cung? Aman? Aman, Ki. Lu kenapa sih pada repot kayak gini? Biasa aja kali. Gue mau pulang kek, mau pergi kek. Udah gue sendirian aja. Gak usah pakai dikawal lagi. Bos. Ini buat kebaikan lu. Kalau seandainya Bang Coki gak bakal berani macam-macam sama gue. Dia juga gak bakal berani maksa-maksa gue. Lu kenapa sih pada takut?